Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan tentunya semangat dalam menjalankan perkuliahan kita kali ini. Baik, pada pertemuan kali ini kuliah kita pengembangan organisasi diagnosa, kita akan membahas teori perubahan dan pengembangan organisasi. Dan sebelumnya Anda secara kelompok sudah mendiskusikan kasus yang menjadi tugas kelompok Anda. Ada 3 perusahaan yang menjadi kasus yang kemudian diskusikan secara kelompok, dan setiap kelompok membahas salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Nokia, Apple, dan Telkom, Telekomunikasi Indonesia. Jadi sebelumnya juga Anda sudah fokus membahas beberapa pertanyaan ya, jadi mengenai mengapa perubahan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dari salah satu perusahaan tersebut, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi atau yang terjadi mengenai perubahan yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian perubahan atau transformasi apa yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian mengapa ada perusahaan yang akhirnya berhasil ketika mengalami perubahan organisasi, ataupun ada juga yang gagal ketika melakukan perubahan dalam organisasi. Nah, kita awali terlebih dahulu untuk perusahaan Nokia. Ini ada simulasi perkembangan smartphone ya, atau bisa dikatakan juga handphone, karena memang pada awalnya Nokia ini kan belum dikatakan smartphone dia. Jadi bagaimana pada tahun ini diawali dari tahun 90-an, yang kemudian perkembangannya bagaimana kompetitor Nokia ini kan perusahaan handphone yang merajai pada zamannya ya. Kalau saat ini jelas sudah jauh tertinggal dari sisi pasar dengan beberapa perusahaan-perusahaan handphone yang lain atau smartphone lainnya, terutama dari perusahaan-perusahaan Cina, negara Tiongkok, dan juga dari beberapa negara Amerika ya. Baik, kita lihat ilustrasinya. Nah, jadi kalau awal-awal tahun 90-an tadi, 94, yang merajai justru adalah Motorola. Motorola ini adalah perusahaan handphone dari negara Eropa. Ada yang pernah memakai Motorola. Nah, pada tahun 90-an 7, kemudian pada awal 2000-an ini Nokia merajai. Bahkan bisa dikatakan trennya ya, jadi orang kalau pakai handphone Nokia tuh ya keren lah. Kemudian nah di sini kita lihat ya, kemudian muncul ada berapa merek baru ya. Yang awalnya Siemens, dia bukan produknya handphone. Kemudian muncul Samsung, perusahaan Korea, LG muncul, Ericsson, kemudian akhirnya tenggelam. Kemudian Ericsson diakuisisi dengan Sony, kemudian muncul handphone Sony Ericsson. Tapi menarik ya, Sony Ericsson ini sempat akhirnya naik juga gitu ya. Kebetulan saya juga pernah punya handphonenya Nokia, pernah punya Samsung, juga pernah punya yang pada tahun awal 2000 ya. Nah, ini Motorola terakhir terus coba mengejar Nokia, karena Motorola ini bisa dikatakan handphone yang tangguh, jadi punya pangsa pasar tersendiri. Nah, kemudian tapi kelamaan ya akhirnya kita lihat di sini disalip oleh perusahaan Samsung. Nah, kemudian juga muncul RIM ini, ada yang kenal merek produknya ya, mungkin ada yang pernah tahu BlackBerry ya. BlackBerry ini sempat merajai juga ya, jadi dia juga naik daun. Kemudian walaupun memang produknya tidak jadi produk utama ya, tapi banyak yang pakai BlackBerry pada tahun 2000-an.
awal 2010 itu juga masih banyak, 2011, tapi sekarang lama tenggelam ya ketika sudah munculnya adanya teknologi Android. Kemudian lama-lama Microsoft muncul ya dengan produknya Lumia, jadi Nokia tadi sudah hilang gitu. Nokia ketika teknologi Android muncul dan akhirnya dia dibeli sama Microsoft dan ada produk Lumia dengan menggunakan Symbian ya. Nah, akhirnya lama-lama produknya juga hilang di pasaran, walaupun ada ya produk-produk lama gitu. Jadi dan ada pun sempat juga muncul dengan yang model-model baru akhirnya, tapi tidak juga digunakan di pasar. Tapi kita lihat di sini muncul Huawei, kemudian Xiaomi, Oppo, Vivo pada tahun 2000. Nah, 2018 ini merajai ya handphone-handphone dari negara Tiongkok. Nah, hingga 2019 kemarin masih dirajai oleh beberapa perusahaan. Samsung masih merajai, kemudian juga perusahaan-perusahaan Cina, Tiongkok, dan juga Apple juga justru masih merajai, masih mendominasi. Jadi itu perkembangan dari teknologi handphone, perkembangan dari smartphone atau juga handphone yang kemudian merajai di beberapa negara maupun juga jelasnya di dunia. Oke, baik, selanjutnya akan kita bahas untuk Nokia. Jadi permasalahan yang dihadapi Nokia jelas pada saat kita lihat tadi ya, dari ilustrasi tadi, dari simulasi tadi, perkembangan dari pangsa pasar, jadi atau juga bisa dikatakan kuenya ya, kuenya produk handphone secara global di dunia, yang awalnya memang Nokia ini merajai handphone yang awal-awal, kemudian muncul, kemudian tadi ada Motorola, kemudian Nokia muncul, tapi lama-lama Nokia merajai dan terjadi penurunan pangsa pasar yang memang karena juga ada kompetitornya dari persaingan harga. Jadi memang Nokia ini dulu harganya memang terbilang mahal, kemudian muncul beberapa produk-produk handphone yang lain, kemudian menyaingi harganya, dan sempat juga diakuisisi oleh ya tadi ya Microsoft. Jadi Microsoft mengakuisisi, kemudian muncullah produk-produk yang teknologi yang fokusnya pada pengembangan sistem Symbian ya. Dia dengan mungkin pernah dengar mereknya Lumia, dan juga ada berapa pada saat muncul yang model dikatakan smartphone-nya Lumia itu Microsoft dengan teknologi Symbian, tapi juga sempat juga ada masih model-model yang belum smartphone tapi juga sudah muncul ada mulai teknologi Symbian-nya. Nah, kemudian dari situ, dari kondisinya kita lihat ya, dan kita perlu melihat secara internal maupun eksternal, kemudian yang mendorong terjadinya faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Jelas karena memang ada kompetitor yang sangat agresif sekali dari perusahaan teknologi tadi Samsung, kemudian juga dari Korea ada LG, juga dengan merek-merek yang lain, yang akhirnya juga Sony Ericsson. Kemudian saat ini coba hanya menjadi Sony, Ericsson sudah nggak ada ya. Kemudian secara eksternal juga ada teknologi yang canggih, kemudian ada Android yang kemudian itu lebih murah, lebih canggih, dengan Google yang kemudian mengeluarkan Android dan harganya jauh lebih murah ya, dan banyak gratisannya juga, dan dari sisi softwarenya lebih user friendly ya. Nah, dari sisi kalau orang membandingkan antara Symbian dengan Android, jelas pasti orang akan mikirnya udah paling simpel lah, paling simpel dan mudah digunakan untuk dari sisi OS-nya Android yang lebih mudah digunakan. Dan juga karena faktor resesi ekonomi pada tahun 2008 ya, 2008 itu kan mengalami resesi ekonomi secara global terutama karena di Amerika yang mempengaruhi secara global. Kemudian juga akhirnya pembelian produk handphone menurun.
Nah, dan juga dari kondisi internal, karena ketidakmampuan perusahaan Nokia ini tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan atau juga permintaan konsumen. Karena memang bisa dikatakan ini Nokia sombong sekali. Kenapa? Karena dia eh, punya, sebenarnya bisa saja memang mereka punya riset yang kuat untuk mengembangkan produknya ya. Tapi tidak langsung secara cepat untuk memunculkan produknya yang perkembangan dari si teknologi, dan itu dilihat dari pesaingnya ya, yang akhirnya justru secara cepat untuk perkembangan dari teknologi yang lebih canggih lagi. Walaupun sebenarnya Nokia punya tim riset yang khusus yang bisa mengembangkan itu, tapi dia tidak beradaptasi dengan tuntutan dari konsumen karena memang mereka mungkin awalnya sudah punya strategi bisnis seperti itu ya, supaya produk mereka itu tetap dibeli dan menguntungkan dari sisi finansial justru banyak sekali gitu ya. Dan bahkan kalau kita amati pada perkembangan awal-awal Nokia itu muncul, dia cepat sekali dalam setahun sudah mengeluarkan berbagai macam tipe. Jadi konsumen itu diminta untuk dalam setahun bisa beli 2 kali handphone gitu ya, dengan karena kan orang gaya ini kan handphone adalah gaya hidup ya. Kemudian orang akan terpengaruh, ada muncul merek baru, tipe baru, walaupun sebenarnya dari sisi tipenya tidak, dari sisi perbedaan fiturnya tidak terlalu jauh perbedaan, hanya misalnya dari sisi kamera cuma nambah berapa megapiksel, dan tidak begitu jauh, tidak ekstrim lah untuk dari si perubahannya. Nah ini ketika konsumen jengah dengan perkembangan atau juga disodorkan dari sisi teknologi seperti itu, kemudian muncul juga dari sisi teknologi yang justru lebih user friendly, maka juga mempengaruhi dari sisi konsumen yang berkaitan dengan tuntutan perubahannya dan atau juga kebutuhan dari konsumen. Karena konsumen juga akhirnya bangsa pasarnya sudah mulai berubah, orang ingin cari produk yang lebih murah ataupun juga dari sisi teknologi yang user friendly, maka Nokia telat untuk membaca perubahan dari sisi perilaku konsumen itu. Nah, jadi yang dilakukan pada saat itu Nokia juga melakukan perubahan dengan melakukan pengembangan dari sistem Symbian yang kemudian itu dikarenakan diakuisisi oleh Microsoft ya. Dan kolaborasi dengan Microsoft di sini juga dilakukan dengan perkembangan teknologi Symbian tadi, dan jadi luar biasa perubahan-perubahan. Dan ini karena sudah dipahami kolaborasi dengan Microsoft ini karena memang Nokia sudah mengalami kejatuhan dari si penurunan bangsa pasar. Nah, kemudian juga mencoba merambah market baru. Nah, dari market barunya dia pangsa pasarnya sudah mulai mencoba dengan, karena pada saat awalnya kan Nokia ini produk yang bisa dikatakan handphonenya mahal. Kemudian ada pada saat kemudian muncul sudah mulai bangkrut, kemudian juga akuisisi Microsoft dengan Lumia-nya. Nah, pada saat perkembangan dari si smartphone, kemudian banyak handphone yang jauh lebih murah, kemudian juga muncul handphone Cina gitu ya. Nah, mencoba untuk masuk kepada pangsa pasar yang murah dengan harga coba mulai, tapi akhirnya tidak begitu murah-murah amat ya. Nah, akhirnya nggak jelas, jadi ini mau dia masuk ke menengah ke bawah atau menengah ke atas itu ya. Nah, ceruk dari atau juga bisa dengan kuenya itu nggak dapat karena pangsa pasarnya kira tidak jelas. Dan dari sisi kebutuhan tadi tidak bisa membaca dari sisi kebutuhan konsumen dan masih terjadi gitu. Nah, kemudian juga Nokia juga berusaha dengan dari sisi internal perusahaan, dari sisi organisasi melakukan transparansi dan juga memangkas karyawan. Akhirnya karena tadi mengalami penurunan laba, kemudian juga penurunan pangsa pasar, tentunya ini berpengaruh terhadap operasional mereka. Karena dari sisi finansial berpengaruh, mengalami penurunan, maka terjadi proses perubahan, yaitu dengan memangkas karyawan atau mengurangi karyawan, terjadi PHK.
Nah, akhirnya kita pahami Nokia saat ini masih mencoba eksis, tapi kalau Anda coba lihat di beberapa media sosial ketika muncul ada produk Nokia, muncul mungkin komen-komennya menarik ya, loh. Ada yang tetap setia dengan produk Nokia, ada yang ya tetap ada beberapa konsumen yang sangat setia sekali dengan produk Nokia. Ada juga justru menjadi bulan-bulanan netizen ya, dengan harga yang mahal kalah dengan produk-produk yang lain gitu, dan dia masih dengan, jadi mahalnya nanggung-nanggung, tapi dari si teknologi juga nanggung, mahal tapi teknologinya nanggung. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas untuk Apple. Nah, Apple ini kalau misalnya saat ini ya jelas kalau Apple berarti kita identik dengan iPhone gitu ya, atau juga ini ya MacBook ya. Nah, kalau kita pahami Apple ini adalah perusahaan yang justru sebenarnya adalah perusahaan awalnya berdiri untuk kebutuhan perusahaan komputer, jadi membuat komputer. Jadi Steve Jobs itu membuat komputer di rumahnya, kalau kita lihat sejarahnya itu di garasi rumahnya ya. Dan perkembangannya Apple ini naik turun ya, jadi dikatakan perusahaannya dari sisi bisnis naik turun, pernah kemudian penjualannya menurun, dan pada saat itu ini saingannya apa, IBM pada saat itu. Tapi justru saat ini IBM ya, lihat ya produknya, kalau dulu komputer IBM yang merajai, kalau saat ini sudah di bawah untuk dari sisi penjualannya. Nah, kita lihat di sini penjualan yang menurun ya, permasalahannya, kemudian juga kualitas produknya pada saat itu kurang baik, dan pahami karena juga produk kurang baik dan itu harga yang mahal. Ya, harga yang mahal dan baterai gampang rusak, pernah mengalami seperti itu, jadi dan akhirnya mengalami komplain di situ. Dan eh, Apple di sini tidak begitu saja akhirnya ini ya, ketika mengalami kegagalan karena dari sisi kualitas produk yang kurang baik, akhirnya melakukan perubahan-perubahan di situ. Nah, apa yang mendorong kemudian Apple mengalami transformasi, kalau kita lihat dari sisi eksternal maupun internalnya, jelas terjadi kompetitor yang begitu agresif sekali, yang banyak beberapa merek-merek yang lain. Kemudian juga dari sisi pada dia masuk pangsa pasarnya ke smartphone, kemudian muncul iPhone ya, kemudian muncul saingannya ada Samsung, kemudian saat ini berkejar-kejaran juga dengan Huawei gitu ya, agresif sekali. Dan juga dari tuntutan konsumen akan kemudahan dan convenience bagi penggunanya ya, dan memang Apple ini identik dengan konsumen yang setia sekali, jadi fanatik bisa dikatakan seperti itu ya, dengan memberikan pangsa pasarnya fokusnya kepada menengah ke atas, atau juga bisa dikatakan yang dengan produk yang mahal ya, dan membuat perubahannya di sini. Jadi memang sudah membaca pangsa pasar, jadi perubahannya dengan segmentasinya difokuskan pada menengah ke atas, dan berusaha untuk memanjakan dengan teknologinya. Nah, kemudian juga perkembangan teknologi sempat juga menggunakan teknologi yang dipakai Xerox ya, dan dari sisi internal terjadi dinamika kepemimpinan. Nah, kita pahami ya, di Steve Jobs meninggal, kemudian ada pergantian kepemimpinan juga di situ. Kemudian juga kemampuan melakukan inovasi yang bisa dikatakan ya, terjadi perubahan yang memang mendorong untuk mengembangkan teknologi mereka ya, dan kemampuan untuk melakukan perubahan organisasi, dan juga faktor plus-plusnya juga bagaimana faktor nilai positifnya. Kalau kita pahami, jadi dari sisi kepemimpinan, ada yang pernah membaca bukunya Steve Jobs, jadi biografinya Steve Jobs. Jadi Steve Jobs ini tipe kepemimpinan yang bisa dikatakan otoriter sekali gitu ya. Nah, jadi sempat terjadi ini ya, secara organisasi bagaimana perubahan organisasi
dari sisi bagaimana pengelolaannya ya, kemudian mempengaruhi karena dari segi kepemimpinan mempengaruhi dari proses organisasinya. Jadi kalau kita pahami Steve Jobs ini memang orangnya tipe otoriter. Jadi kalau kemudian tidak senang dengan karyawan langsung main pecat saja gitu. Dan tapi juga akhirnya di internalnya mereka banyak juga yang tidak suka dengan Steve Jobs gitu ya. Nah, ini ada dinamika yang terjadi di kondisi internal organisasi ya, maupun juga dari sisi kebutuhan memang bagaimana mereka untuk mengelola dari sisi finansialnya gitu. Nah, kemudian yang terjadi tentunya terjadi perubahan tadi kita lihat dari bagaimana mereka berusaha untuk fokus pada segmentasi pasar khusus, sudah fokusnya pada pasar menengah ke atas dan saat ini berhasil ya. Jadi fokus pada bangsa menengah, pasar menengah ke atas. Dan perubahan kultur juga yang akhirnya lebih desain logonya dan gaya kerja yang lebih humanis ya. Tadi kalau kita dengar sejarahnya pada saat si Job pernah memimpin dengan cara yang otoriter gitu ya. Dan jadi perubahan logo. Kalau logo sebelumnya tuh justru lebih awal-awal Apple berdiri jelimet banget ya. Jadi gambar logonya itu Isaac Newton ya sedang duduk di bawah pohon apel. Jadi gambar ada pohon apel kemudian ada Isaac Newtonnya sedang duduk-duduk. Kemudian jadi perubahan gambarnya apple warna-warni, kemudian naik berubah jadi warna biru, kemudian terjadi perubahan lagi. Simple sekali. Kemudian awalnya tidak ada apple, cuman gambar apple saja, kemudian muncul ada apple keruaknya. Nah, ini akhirnya logo ini yang mempengaruhi. Jadi brandnya semakin kuat di sini. Kemudian juga inovasi produk, banyak sekali produk-produk yang diinovasi. Jadi Apple fokus terhadap inovasi produk yang inovatif, yang kemudian MacBook muncul dengan yang lebih tipis, kemudian layarnya yang lebih bagus, fokus muncul layar sentuh, akhirnya diikuti dengan kompetitor yang lain ya. Jadi dari sisi inovasinya terus, jadi di sini mengejar perubahan-perubahan dari sisi pengembangan teknologinya. Nah, kemudian kita ke Indonesia, perusahaan yang mungkin jelas sudah familiar, Anda sudah ada yang menggunakan ini ada perusahaan provider yang sudah familiar kita gunakan, ada yang menggunakan provider Telkom ya. Nah, permasalahan dialami sempat mengalami laba menurun, kemudian pangsa pasar menurun. Jadi pada sebelum-sebelumnya ya, jadi Telkom ini bisa dikatakan sempat merugi ya. Kemudian juga dari sisi kepuasan karyawannya juga menurun, produknya mahal, dan akhirnya ya jadi kalau orang dengar Telkom pasti produknya mahal ya. Muncul kompetitor yang berasal dari negara luar ya, seperti ada XL, kemudian juga pada saat itu Indosat ini masih punyanya negara kita, kemudian juga akhirnya dibeli oleh negara lain dan akan jadi kompetitor dan fokus pada produk-produk yang lebih murah, jadi menggunakan produk yang lebih murah dan pangsa pasar sudah mulai naik. Dan akhirnya ini mempengaruhi dari si penurunan laba akhirnya. Nah, kemudian juga dari sisi dinamika kemajuan teknologi komunikasi yang lebih pesat ya, dan tadi ada kompetitor yang akhirnya berkompetisi dari sisi teknologi yang, dan ini berpengaruh terhadap dari faktor eksternal tadi mempengaruhi perkembangan teknologi dari si Telkomnya. Dan secara global jelas tentunya. Jadi kalau kita pahami memang di negara kita itu kan untuk kecepatan, contoh ya untuk dari sisi internet ya, kecepatannya kan masih di bawah rata dari negara-negara ASEAN lain seperti Vietnam, Thailand, justru kita masih di bawahnya. Nah, ini menjadi tantangan secara eksternalnya juga. Kondisi internal juga bagaimana kemampuan melakukan inovasi perusahaan, kemudian juga kemampuan melakukan adaptasi yang kemudian Telkom berusaha karena sempat mengalami telat untuk melakukan perubahan, akhirnya juga muncul dengan pergantian logo dan kemudian produk-produk barunya juga muncul karena tadi dari sisi produk yang mahal, kemudian juga muncul yang awalnya kalau dari sisi providernya ya tadi ada muncul simpati untuk kartu simpati buat smartphone ya, ataupun juga pada saat dulu untuk handphone ya SIM cardnya simpati, kemudian yang dikenal lebih mahal produknya pada saat itu, kemudian muncul produk barunya yang mengambil ke pangsa pasarnya lebih
menengah ke bawah itu muncul kartu as ya. Ya, jadi mulai muncul produk-produk yang fokusnya kepada sisi kebutuhan konsumen. Jadi dan secara internal juga bagaimana juga beradaptasi dari sisi perubahan-perubahan organisasi, pengembangan organisasinya, dan muncul beberapa kebijakan. Di sini ada seperti program pensiun dini, bagaimana juga promosi jabatan, ada perubahan-perubahan secara struktural juga di situ. Kemudian juga pembentukan divisi-divisi baru karena untuk memenuhi kebutuhan dari tadi pangsa pasar, kemudian dari sisi teknologi, dan juga muncul produk baru, ada pembentukan divisi-divisi baru. Kemudian juga Telkom menerapkan sistem intensif dan reward yang semakin bagus. Kemudian juga ada perubahan dari sisi pengembangan yang awalnya human resource yang fokusnya lebih bagaimana pengembangan dari si SDM sebagai sumber, dan terjadi perubahan secara paradigma kerangka berpikir dari pengembangan pengelolaan SDM yang kemudian menjadi human capital sebagai SDM sebagai aset yang kemudian berbagai macam sistem ataupun penunjang untuk pengelolaan SDM. Jadi contoh tadi sistem rewardnya semakin bagus yang memang kerangka berpikirnya menganggap bahwasannya SDM sebagai aset perusahaan, human capital. Kemudian juga muncul budaya organisasi baru New Telkom Indonesia dan logonya berubah, terjadi perubahan-perubahan ya. Kita lihat dari sisi perubahan dari sisi logo yang lebih simpel. Sekarang ini udah berubah lagi logonya. Oke, itu dari kesimpulan dari diskusi kita dari 3 kasus tadi. Kita bisa Anda baca di sini. Yang jelas tadi ada beberapa perubahan-perubahan yang memang kalau kita pahami dari faktor-faktor tadi itu secara sistem terbuka, yang mana kita harus pahami bagaimana dari sisi eksternal perusahaan, eksternal dari organisasi yang memang perlu kita pahami, dan perusahaan perlu untuk sangat penting sekali bahkan ya untuk menyadari bagaimana perkembangan dari luar organisasi, eksternal organisasi atau lingkungan organisasi yang berada di luar, baik itu juga dari sisi konsumen, teknologi, kemudian juga dari sisi regulasi, dan jelas kompetitornya juga perlu dipahami. Jadi contoh dari kasusnya Nokia tadi, karena telat memahami bagaimana perubahan dari teknologi kompetitornya ya, maupun juga tidak memahami kebutuhan dari konsumen. Nah, ini penting menjadi alasan utama kita bahwasannya perubahan organisasi jelas perusahaan juga butuh membaca bagaimana perkembangan yang ada di luar organisasi supaya memahami bagaimana arah kedepannya organisasi, strategi perusahaan organisasi yang kemudian nanti muncul yang disebut dengan perubahan terencana. Jadi perusahaan sudah merencanakan perubahan-perubahan. Jadi bagaimana kita lihat dari perusahaan Telkom dan Apple tadi berusaha untuk merubah sisi organisasi dan berusaha untuk juga memahami sisi eksternalnya perusahaan. Jadi 3 perusahaan ini jelas mereka juga tetap berusaha untuk beradaptasi atau juga memahami dari sisi eksternal perusahaan, tapi ada yang sukses, ada yang gagal. Yang gagal kenapa? Ya, yang gagal karena tidak bisa beradaptasi dan salah membaca eksternal lingkungan, eksternal perusahaan. Baik, nah dari itu tentunya kita bisa menentukan mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Nah, indikatornya mana ketika organisasi dikatakan efektif? Ada 4, ada 5 yang menjadi indikatornya dari sisi produktivitas dan kinerjanya, jumlah barangnya berapa yang dihasilkan ya, dan kualitas barangnya. Jadi kalau untuk mengukur dari sisi produktivitas dan kinerja itu tidak dari sisi kuantitasnya saja tapi juga berdasarkan kualitasnya. Jumlahnya banyak tapi kualitasnya banyak yang tidak bagus atau banyak yang ditolak di pasar karena banyak komplain yang gagal reject misalnya. Nah, ini justru secara produktivitas salah gitu ya, karena dari sistem proses ataupun proses pembuatan produknya ada permasalahan di situ. Kemudian dari kinerja keuangan, jelas bisa dikatakan organisasi yang efektif kinerja keuangannya untung ya, dan juga dari sisi pengelolaan keuangan juga secara efisien dan penjualannya banyak juga, penjualan banyak tapi
omset untung ya, penjualan banyak tapi boros ya, bisa dikatakan ya jelas kinerja keuangannya bermasalah di situ. Atau juga dari sisi pengelolaan keuangan ya, misalnya pengelolaan utangnya, pengelolaan dari sisi tadi pengeluaran dari untuk produksinya, untuk supportnya yang lain dan yang lainnya. Jadi pengelolaan keuangan yang bagus, yang efektif, yang jelas, yang kemudian di sini menguntungkan. Jadi indikatornya apakah perusahaan itu efektif dari sisi kinerja keuangan, keuntungannya yang dilihat. Kemudian kepuasan stakeholder. Jadi selain itu juga perusahaan organisasi butuh memahami sejauh mana stakeholdernya puas. Nah, stakeholder ini siapa saja? Ya, pelanggan jelas sebagai stakeholder utama yang bisa dikatakan seperti itu ya. Pelanggan jadi stakeholder utama yang ini menjadi sasaran produknya ataupun jasanya. Kalau pelanggan tidak puas, pelanggannya banyak komplain, ya pasti akan berpengaruh juga terhadap produktivitas ya. Kemudian juga dari sisi kinerja keuangannya tidak menguntungkan, omsetnya menurun kasusnya dari sisi. Jadi contoh Nokia mengalami penurunan pangsa pasar jelas karena memang ya pelanggannya tidak puas karena tidak memenuhi kebutuhan pelanggan, tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian juga kepuasan investor ya, atau juga pemilik perusahaan, dan tidak lupa juga pemerintah maupun juga masyarakat. Nah, selanjutnya human outcome ya, tingkat absensi karyawan, usahanya, kerjasamanya, bagaimana juga dari sisi seberapa banyaknya yang karyawan keluar masuk, turnover, atau banyak yang resign ya. Semakin tinggi turnovernya jelas berarti bisa dikatakan human outcome-nya rendah. Kecelakaan kerjanya semakin banyak ya human outcome-nya rendah. Jadi K3 di sini kesehatan, keselamatan ya, kesehatan, keselamatan kerja, atau juga ada tambah biasanya K3L, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Kemudian juga indikator selanjutnya subjective outcome. Jadi seberapa puaskah karyawan? Nah, untuk mengukur atau bisa dikatakan indikator kepuasan dari karyawan di sini, jadi seberapa jauh karyawan puas. Jadi kalau kita ukur biasanya jelas dari sisi finansialnya karyawan, kemudian bagaimana. Jadi ada beberapa faktor ya kalau kita menggunakan teori kepuasan ya. Dari sisi pendapatannya, kemudian juga pengembangannya, kemudian juga bagaimana dari sisi lingkungannya, kemudian juga berkaitan dengan kualitas kehidupan kerja. Dan ini menjadi tren ya, menjadi tren bahwasannya perusahaan juga memikirkan bagaimana kualitas kehidupan kerja perusahaan. Jadi keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupannya dia. Jadi bahkan ada beberapa perusahaan memang mulai fokus, contoh tadi Telkom ya, jadi sudah memperhatikan bahwasannya SDM sebagai aset ya. Jadi ada beberapa program-program perusahaannya memang fokus untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan. Jadi ada contoh mereka perusahaan Telkom sudah di beberapa kantornya, di beberapa kantor cabangnya menyediakan tempat playgroup untuk anak-anak karyawan perusahaan. Jadi program-program yang memfokuskan untuk meningkatkan keseimbangan atau juga kualitas kehidupan kerja karyawan. Jadi ada beberapa program-program yang diterapkan. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi adalah Telkom. Nah, ini kita ulang kembali. Jadi jelas bahwasannya organisasi industri adalah sebagai sebuah sistem terbuka yang memang perlu memahami kondisi di luar dari organisasi ataupun eksternal organisasi, environment-nya, yang mana berproses dari inputnya, kemudian di dalam organisasi terjadi proses transformasi, terjadi proses di dalam proses yang sistem yang saling mempengaruhi antar sistem produksinya, sistem pengelolaan SDM-nya, sistem organisasinya yang saling mempengaruhi dan saling mendukung. Dan ini berproses yang mana berusaha untuk berjalan secara efektif yang kemudian memberikan output yang efektif ya.
Jadi sejauh mana kita lihat tadi apakah dikatakan organisasi efektif, tentunya kita lihat dari outputnya. Outputnya tadi adalah jadi ada 5, kalau kita bisa mengukur tadi dari ya 5 indikator tadi, dari sisi produktivitasnya ya, kemudian dari sisi finansialnya, kemudian dari kepuasan stakeholdernya, kemudian dari human outcome-nya, kemudian juga dari ya berkaitan dengan tadi ya subjective outcome-nya juga ya. Nah, ini perlu kita lihat dari sisi kepuasan karyawannya juga perlu kita lihat. Nah, ini dipahami bahwasannya perusahaan atau organisasi adalah organisasi terbuka yang perlu memahami environment-nya. Nah, ini contoh bagaimana perkembangan perusahaan ya untuk memahami pasar. Ini adalah perusahaan Coca-Cola. Ada yang rutin minum Coca-Cola? Mungkin ada yang beranggapan saat ini kalau minuman soda, kalau dulu ini tren sekali ya Coca-Cola. Nah, jadi bagaimana perusahaan berusaha untuk menampilkan wajah barunya ya. Jadi yang awalnya perusahaan Coca-Cola ini perusahaan minuman yang fokusnya ya soft drink saja produknya, ya si Coca-Colanya itu. Kemudian perkembangan saat ini pangsa pasar dan terjadian perubahan budaya dari sisi permintaan customer yang condong untuk meminum produk-produk yang sehat, lebih sehat ya. Kemudian juga terjadi kebutuhan yang awalnya bahwasannya minuman ringan itu ya soft drink itu ya minuman memiliki ini ya karbonasi gitu ya, tapi muncul produk-produk yang lebih sehat ya, ada produk teh juga ya kan, teh. Jadi kan kemudian juga muncul produk-produk minuman yang air mineral. Akhirnya Coca-Cola munculkan wajah baru yang kalau dari sisi merek Coca-Colanya muncul merek Coca-Cola yang fokus untuk yang diet yang tanpa gula, kemudian juga ada yang gulanya nol ya, ada juga yang gulanya yang lebih rendah. Nah, ini untuk memenuhi gaya hidup dari konsumen yang mulai berubah. Kemudian juga muncul produk-produk baru untuk menyaingi kompetitor dan juga karena memang konsumen yang berubah, dan ini berpengaruh ya positif juga terhadap perkembangan dari si bisnis perusahaan juga. Nah, mungkin ada yang sudah familiar ya dengan berbagai macam produk tersebut. Oke. Nah, begitu juga yang ini menjadi isu secara eksternal ya, saat ini juga masih berkaitan dengan tekanan dari global berkaitan dengan green ya. Jadi produk-produk yang lebih ramah lingkungan, yang tidak memberikan limbah yang besar dan tidak merusak alam, intinya peduli lingkungannya, jadi ramah lingkungan. Maka muncul beberapa produk yang contoh misalnya kalau lampu, muncullah sekarang saat ini kan lampu rata-rata menggunakan yang teknologi LED yang lebih ramah lingkungan, tidak begitu banyak memakan watt listrik tapi terang. Atau juga beberapa produk-produk lain ya yang fokus, beberapa ada perusahaan-perusahaan juga misalnya di supermarket kemudian memunculkan penggunaan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan. Kemudian fokusnya juga sudah muncul untuk tidak menggunakan plastik. Sekarang plastiknya berbayar gitu ya. Walaupun sebenarnya dipengaruhi juga tuntutan dari regulasi pemerintah juga yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, baik kita lanjut. Nah, kita masuk kepada pengertian atau yang dimaksud dengan pengembangan organisasi. Kita menggunakan teorinya John Warley atau kita sebut di sini OD, Organization Development. Jadi OD di sini adalah pengertiannya proses atau juga aplikasi dari aplikasi teori ilmu perilaku yang mana membantu organisasi untuk mengembangkan kapasitasnya dalam melakukan
perubahan. Nah, ini yang ditandain warna merah itu adalah mengembangkan kapasitasnya dalam melakukan perubahan. Nah, jadi bagaimana proses yang bisa dikatakan sini adalah pengembangan organisasi adalah mengembangkan kapasitasnya dalam melakukan perubahan, berarti dilakukan ya perencanaan. Jadi perusahaan berusaha memahami faktor eksternalnya ya dan melakukan perubahan, dan itu mengembangkan dirinya, mengembangkan organisasi untuk melakukan perubahan. Jadi kapasitasnya yang ditingkatkan, kapasitas yang dikembangkan untuk menjawab tantangan-tantangan perubahan tadi, untuk menjawab kebutuhan perubahan tadi, dan melakukan perubahan. Dan tujuannya untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Ya, tadi ya kita lihat mengukurnya, kalau dari sini cumi meningkatkan kinerja keuangannya, kepuasan pelanggan, maupun juga kualitas kehidupan kerja karyawan. Nah, jadi perubahan dan pengembangan organisasi ada melalui perubahan dan pengembangan organisasi. Jadi dengan perubahan ini yang terjadi, jadi perusahaan atau organisasi berusaha untuk belajar dan melakukan perubahan dan mengatasi masalah yang dialami oleh organisasi. Ketika sudah memahami bagaimana terjadi penurunan pangsa pasar, ketika terjadi kompetitor yang cepat mengalahkan perusahaan atau organisasinya, dari sisi produknya kalah misalnya, maka cepat untuk mengatasinya ya. Contoh itu tadi, contoh ya seperti Coca-Cola sempat mengalami penurunan, kemudian karena ada permintaan pasar, kemudian berusaha masuk kepada pangsa pasar baru atau juga muncul dengan produk-produk yang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, dan perusahaan belajar beradaptasi dengan kondisi-kondisi seperti itu. Dan belajar dari pengalaman tentunya, jadi memahami ketika sudah pernah mengalami kegagalan, pernah mengalami penurunan omset, belajar dari pengalaman sebelumnya, dan ini membaca dari sisi internalnya maupun dari sisi eksternalnya. Kemudian juga merumuskan kembali persepsi organisasi terhadap berkaitan dengan faktor eksternal tadi maupun juga secara internal. Kemudian juga beradaptasi terhadap lingkungan eksternalnya. Kemudian juga meningkatkan kinerjanya. Jadi perubahan dan pengembangan organisasi jelas fokus untuk mencapai efektivitas organisasi, dan untuk mencapai itu perlu peningkatan dari sisi kinerjanya. Baik itu dari sisi kinerja karyawannya, kemudian juga dari sisi kinerja yang fokus dari sisi outputnya, produktivitas organisasi. Kemudian mempengaruhi perubahan di masa yang akan datang, jadi menghadapi juga tantangan ke depannya. Dan memang kalau perubahan dan pengembangan organisasi yang dilakukan secara terencana, ini menjawab untuk tantangan ke masa depan, bagaimana 10 tahun ke depan perusahaan apakah masih ada. Nah, maka untuk menjawab itu dibutuhkan perencanaan, dibutuhkan rencana perubahan untuk berapa tahun ke depan berdasarkan dari faktor eksternal. Apalagi saat ini adalah eranya disrupsi yang kita tidak tahu, bisa saja ada perusahaan-perusahaan saat ini misalnya merajai bisa 3 tahun. Tadi contoh seperti Nokia tadi kan juga faktor dari eranya disrupsi ya, yang pada saat itu luar biasa merajai si handphone, harganya, penjualan pangsa pasarnya, kemudian saat ini begitu cepat sekali akhirnya kalah dengan merek-merek yang lain. Atau bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan teknologi yang lain yang kemudian yang awalnya merajai akhirnya kalah juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ataupun dari sisi kebutuhan konsumen yang sudah berubah juga, jadi sudah ditinggalkan. Oke. Jadi catatan di sini, jadi perubahan organisasi bukan hanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki keadaan saat ini, akan tetapi orientasinya pada peningkatan dalam melakukan perubahan ke depannya. Maka penting dibutuhkan adalah perubahan yang sifatnya adalah terencana. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, mengingat di masa depan, di masa yang akan datang, organisasi akan terus mengalami tantangan, dan satu-satunya cara untuk bertahan dan berkembang adalah beradaptasi terhadap perubahan. Atau kunci adalah adaptasi, apalagi adalah era disrupsi saat ini yang memang perusahaan organisasi harus pintar-pintar, harus banyak belajar untuk memahami, membaca peluang, membaca arah perubahan, membaca bagaimana
kebutuhan konsumen yang cepat begitu saja berubah, apalagi saat ini adalah era disrupsi, jadi beradaptasi kata kuncinya. Nah, tujuan pengembangan organisasi kalau kita bagi menjadi dua di sini adalah kinerja organisasi itu sendiri ya, baik itu produktivitas dari organisasi, jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya, dan kinerja keuangan dan juga kepuasan pelanggan, dan dari sisi kualitas kehidupan kerja karyawan dari sisi humannya maupun subjektif outcome-nya. Apakah karyawan puas, banyak yang turnover ya. Nah, jadi kalau kita bagi menjadi dua berkaitan dengan tujuan pengembangan organisasi. Oke, kemudian fokus dari pengembangan organisasi nanti fokusnya juga mulai masuk kepada prosesnya, bagaimana suatu tugas yang diselesaikan di dalam, kalau kita lihat tadi di model open system tadi, di tengah-tengahnya adalah proses ya. Bagaimana suatu organisasi untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan tugas dengan berbagai macam metode dan untuk meningkatkan hasil, yang maksud dengan adalah hasil tadi adalah efektivitas organisasi dengan berbagai macam proses yang mendukung. Kemudian juga didukung dengan struktur yang bagus ya. Dari desain organisasinya, bagaimana karyawan bekerja, bagaimana tugas itu dikelompokkan, didukung dengan struktur yang tepat juga. Kemudian juga didukung dengan budaya, culture, norma, yang dimaksud dengan budaya di sini adalah norma, nilai keyakinan dan asumsi dan kebiasaan, maupun juga gaya hidup yang ada ya. Kemudian targetnya perubahan sistem yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan, atau juga sistem untuk mengatasi masalahnya, dan manusia adalah alat untuk mencapai perubahan tersebut. Maka karena manusia adalah alat untuk mencapai perubahan tersebut, untuk mendukung perubahan tersebut, dan juga dikatakan sini adalah manusia adalah sebagai aset untuk mencapai perubahan tersebut, untuk melakukan perubahan tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan yang bagus, yang tepat berkaitan dengan prosesnya, didukung dengan struktur yang bagus, dan bagaimana yang menjalankannya itu adalah manusia, yang mengelolanya adalah manusia, maka juga didukung dengan budaya yang bagus, yang tepat. Dan dimaksud di sini adalah OD adalah perubahan yang terencana, adalah suatu upaya sengaja untuk modifikasi fungsi total dari organisasi atau satu bagian penting untuk ditingkatkan efektivitasnya. Ingat bahwasanya OD adalah perubahan yang terencana. Ya. Dan orang yang melakukan disebut dengan praktisi OD ya, baik itu di perusahaan ya maupun juga yang berasal dari di luar perusahaan. Jadi kalau di perusahaan biasanya sudah yang bagus sudah punya divisi khusus berkaitan dengan pengembangan organisasi. Jadi sudah fokus untuk pengembangan organisasi, dan ini pengembangan organisasi ini yang secara khusus yang merencanakan, yang melakukan perubahan secara terencana. Jadi secara sistematis. Jadi mereka membaca peluang pasar dan juga bagaimana di dalam organisasi memahami itu dari sisi perkembangan divisinya, kebutuhan strukturnya, kebutuhan sistem yang mendukung, dan ini direncanakan. Dan organisasi yang diubah disebut juga dengan client system. Jadi kalau kemudian nanti Anda sebagai konsultan, sebagai praktisi OD-nya, dan di dalam perusahaan tersebut menjadi kliennya, ataupun ketika di bagian organisasi ada divisi OD-nya, pengembang organisasi, maka klien-kliennya juga berada di dalam organisasinya. Misalnya berkaitan dengan pengembangan di bagian divisi yang lain di luar divisi OD, itu adalah sebagai kliennya. Nah, kita lihat di sini perubahan yang terencana dan tidak terencana versus. Jadi perubahan yang terencana jelas kita jelaskan sebelumnya tadi. Jadi perusahaan tuh sadar, jadi sudah memahami bagaimana faktor-faktor eksternalnya, bagaimana kondisi faktor internalnya, dan dilakukan perubahan yang tentunya sudah direncanakan oleh perusahaan. Jadi untuk 5 tahun ke depan apa yang kami lakukan, apa yang harus kami lakukan, untuk 1 tahun ke depan akan secara rutin
Setiap awal tahun biasanya perusahaan sudah merencanakan arah-arah pengembangannya. Dan lalu bagaimana yang dimaksud dengan perubahan tak terencana? Nah, perubahan tak terencana di sini sifatnya yang lebih reaktif. Contoh kasus yang kita bahas tadi yang sebelumnya adalah ya Nokia. Jadi dia tidak melihat bagaimana perubahan dari konsumen, tidak merencanakan ke depannya untuk perkembangan pasarnya, produknya, dan ketika bangkrut terjadi penurunan pasar yang drastis sekali, terjadi kompetitor yang begitu cepat dan teknologi yang canggih, telat, akhirnya reaktif melakukan perubahan. Ya, reaktif gimana? Kalau sudah keuangan finansial sudah mengalami kebangkrutan, dibeli. Nah, ini perubahan yang tak terencana. Atau juga mungkin akhirnya perusahaan berusaha melakukan perubahan ya, tetap mencoba bangkit walaupun tidak dibeli oleh perusahaan yang lain atau diakuisisi ataupun merger ya. Nah, ini sifatnya reaktif. Nah, ini berkaitan dengan faktor internal maupun eksternal, dan biasanya karena upaya-upaya mengatasi kritis, upaya-upaya untuk mengatasi krisis yang dialami oleh perusahaan berdasarkan faktor internalnya maupun juga faktor eksternal. Nah, ini dari perubahan organisasi yang terencana, fokus bagaimana perubahan dapat diimplementasikan di organisasi, aktivitas apa yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana perusahaan mengimplementasikan perubahan-perubahannya itu, baik itu sistemnya, intervensi apa yang perlu dilakukan, dan aktivitas atau program-program apa yang perlu dilakukan. Ketika sudah dilakukan secara terencana, misalnya terjadi permasalahan sudah dipahami berkaitan dengan internalnya, masalah di internalnya ataupun juga karena faktor eksternalnya, kemudian di dalam internalnya perlu dilakukan perubahan-perubahan yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai macam sistem ya misalnya, ataupun nanti dalam bentuk aktivitas-aktivitas kecilnya dalam bentuk yang perlu dilakukan seperti apa. SDM apa yang harus dilakukan, apakah perlu dikembangkan, perlu dilakukan pelatihan, perlu membuat sistem yang baru, bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, ini sebagai fokus dari perubahan organisasi. Nah, kemudian di sini perlu kita pahami juga bagaimana di dalam organisasi kalau kita pecah lagi, kita fokuskan lagi, perubahan yang ada di organisasi dapat dilakukan pada 3 level analisis. Dari level individunya, kemudian level grupnya, dan secara sistem organisasinya. Level individu berarti di sini adalah individu di sini maksud adalah anggota organisasi, karyawannya, bisa juga pemimpin perusahaannya ya, atau juga direkturnya. Kemudian juga fokus pada level secara kelompok, yang kelompok yang dimaksud di sini adalah kelompok divisi ya, kelompok kerja. Kemudian juga masuk kepada ya secara sistem yang ada di organisasi yang berkaitan antar divisi atau sistem yang mendukung dalam proses pengembangan organisasinya. Atau sistem yang dimaksud di sini adalah bisnis proses yang ada di organisasi secara sistemnya, secara budayanya, kemudian juga bagaimana strukturnya, bagaimana berkaitan dengan pengembangan SDM-nya. Nah, ini dimaksud dengan sistemnya. Nah, kalau kita coba kita pahami berdasarkan teorinya dari Cuming tadi, perubahan yang terencana dimaksud di sini adalah entering, contracting, diagnosing, kemudian juga planning dan implementasi, dan ada evaluasi. Jadi diawali dengan entering dulu, kontrak dulu. Jadi kalau misalnya kita sebagai praktisi, sebagai konsultan di organisasi, awali terlebih dahulu, kita pahami nih, ketika masuk di awal organisasi, pahami dulu awal permasalahannya. Muncul permasalahan apa yang menjadi permasalahan yang muncul yang mempengaruhi secara global misalnya. Kemudian setelah itu perlu didalami lebih dalam lagi, didiagnosis. Jadi kalau kita analoginya
dokter ya. Kalau dokter itu kan misalnya ketika Anda sakit, Anda datang ke dokter, Anda ditanya dulu apa keluhannya, apa yang dirasakan. Misalnya kalau Anda saat ini demam, misalkan demam atau sering-sering pusing, jadi keluhannya disampaikan pusing. Kemudian Anda apakah misalnya sudah tahu langsung penyakitnya itu kan? Karena kan keluhan yang tadi kan berdasarkan apa yang Anda alami itu kan, tapi nggak tahu di dalam tubuh Anda ada masalah apa, maka dokter melakukan diagnosa, diminta untuk tes darah misalnya, atau diminta untuk dicek terlebih dahulu masalah paru-parunya. Kalau misalnya kalau berkaitan dengan penyakit dalam ya, kalau sering pusing-pusing gitu kan, apakah jangan-jangan ini punya gejala darah tinggi gitu ya, maka dites dulu gitu ya, di tensinya diukur, kemudian darahnya diukur, dites juga. Ini ada proses pendalaman situ, atau juga disebut dengan diagnosa. Begitu juga di organisasi, ketika tadi sudah mengalami keluhannya pangsa pasarnya menurun, atau banyak karyawan yang keluar masuk gitu ya, banyak karyawan tidak puas misalnya. Jadi informasi awalnya yang kita dapatkan seperti itu. Jadi di diagnosis masalahnya apa sih, penyebabnya apa nih, sumber utama masalahnya apa. Nah setelah itu ketika sudah diketahui, maka direncanakan perubahan-perubahannya. Kalau misalnya tadi kalau dokter kemudian sudah tahu gejalanya apa, kemudian didalami, oh ternyata sumber masalahnya apa, oh ternyata mengalami penyakit darah tinggi, maka direncanakan terapinya apa ke depannya. Disarankan intervensi yang diberikan obat, kemudian juga harus pola hidup yang sehat, makan makanan yang tidak tinggi kolesterol seperti itu ya. Kemudian dan itu secara rutin ya, dan itu terencana gitu ya, dan dokter sudah punya perencanaan. Kemudian harus kontrol, misalnya 2 minggu sekali harus kontrol. Nah ini ada proses perencanaan, ada perencanaan yang memang untuk sebagai bagian dari intervensi perusahaan, atau juga biasa disebut dengan rancangan intervensi. Kalau di organisasi disebut dengan rancangan intervensi, yang memang tadi sudah ada masalahnya dipahami, kemudian perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, program-program apa yang perlu dilakukan perusahaan, sistem apa yang perlu dirubah perusahaan, sistem apa yang perlu dibuat perusahaan yang baru, misalnya sistem baru ya misalnya. Dan ini direncanakan. Nah setelah direncanakan, maka ya diimplementasikan ya, kemudian setelah dilakukan, setelah terjadi perubahan ya, setahun 2 tahun, kemudian perlu dievaluasi sejauh mana dampaknya. Nah jadi dampak perubahannya sejauh mana, apakah sudah mulai pengaruh, apakah justru sudah membudaya ya, apakah sistemnya bisa berjalan dengan bagus, atau justru ada masalah di situ berkaitan dengan program yang sudah dijalankan. Dan evaluasi di sini kembali lagi, bisa juga kembali ke perencanaan perubahannya, jadi langsung kepada sistem perubahan yang perlu diperbaiki, atau didiagnosa lagi apakah ternyata ada masalah-masalah yang muncul yang baru gitu ya, atau justru sebelumnya mungkin tidak terdeteksi gitu ya. Nah atau juga bisa kembali lagi pada awalnya, maka ada kontrak baru di situ. Oke. Nah, kalau kita coba lihat di sini, kita lihat bahwasannya untuk mendukung perubahan organisasi, program-program pengembangan organisasi supaya sukses, maka perlu didukung oleh SDM-nya juga. Bagaimana SDM dimaksud di sini adalah karyawan berusaha untuk lebih terbuka, komunikasinya lebih terbuka. Karyawan harus lebih terbuka terhadap perubahan ya, dan komunikasinya lebih terbuka secara organisasi antar karyawan. Kemudian juga berbagi visi, bagaimana juga organisasi untuk memberikan visi yang sesuai dengan kebutuhan dari karyawan juga. Kemudian juga kerjasama yang lebih efektif, lebih bertanggung jawab, kemudian juga pemecahan masalah yang lebih efektif, lebih hormat dan mendukung teman kerja,
interaksi satu sama lain lebih efektif, dan lebih terbuka pada eksperimen dan pengerjaan hal-hal yang baru. Jadi juga karyawan terbuka terhadap perubahan, siap melakukan perubahan. Walaupun sebenarnya memang terkadang di beberapa organisasi ada yang mungkin menolak tuh ya. Dan ini penting juga organisasi memahami itu, mengelolanya supaya bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Jadi di sini ya, jadi perusahaan atau juga di sini diwakili oleh manajer, jadi mendorong para karyawan untuk berpartisipasi lebih baik, dan juga memimpin dengan visi organisasinya juga didorong, juga berbagi pada karyawan, lebih strategik daripada sekedar responsif ya. Dan ketika ada yang menolak, jadi tentunya dilakukan secara strategis bagaimana supaya karyawan bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, justru tidak dilakukan dengan secara responsif. Misalnya ada masalah, langsung responsif, dikit-dikit langsung ada masalah nih langsung. Jadi tidak dilakukan secara strategik, direncanakan apa nih, cara apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Jadi tidak secara emosi, kemudian tidak direncanakan dengan tepat untuk melakukan pengatasan masalah atau mengatasi masalahnya. Kemudian juga memberikan informasi yang tepat ya kepada organisasi maupun juga bawahannya kalau seorang manajer. Kemudian juga membantu pengembangan karyawan secara personal, dan manajer juga sebagai coach ya, membantu untuk melakukan pengembangan karyawan. Nah, jadi di dalam organisasi tentunya, dan ini pasti ya, kebanyakan pasti ada halangan-halangan baik itu secara personal maupun secara organisasi, yang saya sampaikan tadi di awal juga ada sebelumnya, bahwasanya ada karyawan mungkin menolak, tidak mau berubah, takut, bisa saja karena memang takut karena masalah ekonomi, kehilangan status, jabatan yang turun ya, atau juga memang salah pengertian, jadi gagal memahami perubahan itu, gagal mengenal kebutuhan perubahan, bahwasannya perubahan itu justru memberikan dampak positif terhadap pada perusahaan maupun jelas kepada perusahaan juga. Kemudian juga halangan organisasi, apa yang menghalangi di secara organisasi, bisa saja karena memang ancaman akan keseimbangan dari kekuasaan, ada yang tarik menarik ya, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, dari sisi mungkin misalnya antar direkturnya ada yang tidak mendukung, antar direktur produksi dengan direktur human capitalnya tidak mendukung. Jadi ada ketidakseimbangan di situ, atau juga karena konflik antar kelompok di dalam organisasi, dan ketidakmampuan untuk mengubah proses dan budaya organisasi yang berkaitan dengan misalnya secara terencana tapi tidak bisa beradaptasi dengan perubahan secara budaya. Dan butuh modal yang besar juga ya, butuh modal yang besar karena perubahan tadi membutuhkan misalnya program-program baru atau juga intervensi dengan berkaitan dengan misalnya penambahan karyawan misalnya, atau butuh sistem yang baru, membutuhkan teknologi yang lebih canggih, maka membutuhkan modal yang lebih besar juga. Oke, itu saja untuk materi kita kali ini berkaitan dengan pengembangan organisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.